kalau disunat nggak wajib, kenapa Yesus di usia 8 hari di dalam Lukas 2:21 kenapa Yesus harus disunat? Tuhannya saja disunat. Iya, karena Kristen itu mengikuti iblis. Katanya pengikut Yesus. Kristen itu ajaran iblis. Namburu. Kristen itu ajaran iblis, Namburu. Mereka yang tidak patuh kepada aturan Tuhan, mengikuti ajaran iblis. Iblis itu senangnya, Namburu, senangnya itu membantah firman Tuhan. Itu senangnya iblis. Nah, kalian sudah membantah firman Tuhan, sementara Tuhan menegaskan setiap laki-laki di seluruh muka bumi ini wajib hukumnya disunat. Terkhusus kepada Bani Israel, mereka disunat di usia 8 hari, kecuali di luar Bani Israel. Nah, kalian ini tidak bersunat, berarti kalian mengikuti ajaran iblis, Namburu. Tanya dulu di Israel sana ada nggak disunat di situ Kristen? Gak usah dulu Indonesia Iya, karena Kristen ajaran iblis. Karena ajaran iblis lah yang menjadi. Menurut nggak percaya memang begitu aturannya. Tapi kalau bagi yang percaya, iya, karena Kristen, Namburu, Kristen itu nggak butuh aturan, ya. Karena kalian apa? Karena menurut kalian nggak perlu melakukan yang namanya perintah Tuhan, perintah Bapa. Karena ada Yesus yang menjadi pengantar kamu kepada Allah Bapa. 1 Yohanes 2 nomor 1. Jika kamu sudah memberikan kuasa kepadanya, ajarkanlah ini kepada umatku. Kan seperti itu. Kami kan harus mengikuti ajarannya. Kenapa kamu yang berubah-ubah? Kau yang mengubah-ubah apa orang? Kan tak salah kamu di situ. Bukan kami, Paulus botak yang merubah. Kok jadi sama si Paulus kalian pergi? Yesusnya mengajarkan kok jadi si Paulus. Si Paulus itu kan sama kayak saya. Tidak, kata Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Ini kamu dengar dulu ya ajaran Yesus tentang kami umat Kristen yang disuruh. Dengar. Saya dulu ngomong. Bun, saya dulu ngomong. Nah, kata Yesus di Matius 7, Matius 5, 21, Matius 5:17, aku datang, ini kata Yesus nih, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, aku datang untuk menggenapinya. Sebelum langit dan bumi runtuh, tidak satu titik atau tidak satu iota pun akan batal sebelum semua terjadi. Barang siapa, poinnya Bun. Bunda, barang siapa yang menghilangkan, pelan-pelan ya, barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Taurat, baca tuh di Matius 5:21. Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Taurat sekalipun yang terkecil dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia menduduki tempat terendah. Menghilangkan salah satu hukum Taurat loh, yang terkecil. Kamu tanya dulu berapa hukum Taurat? Kalau menurutmu hukum Taurat dulu, kamu kan bicara hukum Taurat. Sedikit lagi. Nah, di Lukas 16:17 di situ tertulis ya. Barang siapa, aduh, pulta, anakmu itu pulta, suruh diam pulta. Noise pulta, bos, ya. Di Lukas 6:17 apa tertulis di situ 16:17 ya. Lebih mudah langit dan bumi runtuh daripada satu titik hukum Taurat batal. Lebih mudah langit runtuh artinya lebih mudah kiamat. Nah, apa kata Paulus di Efesus? Dengan matinya Kristus maka dia membatalkan hukum Taurat. Jadi ini Paulus yang membatalkan. Lebih hebat Paulus daripada Yesus, Bun. Jadi maksudmu kami nggak mengikuti hukum Taurat? Iyo. Tidak tuh. Dari mana kamu tahu? Kristen ya, apa? Hukum Taurat apa? Hukum Taurat itu. Nah, kata Yesus, aku datang bukan untuk menegakkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Kitab para nabi itu ya di situ tertulis di imamat ya jangan makan babi. Tanya dulu yang ngoceh ini, ngerti nggak Taurat?
Iyo, saya Jangan ngerti ngomong lah. aja kamu. Taurat itu, Apa hukum Taurat? Hukum Taurat itu Ada ya, di- kalau di bagi Al-Quran kami enggak Kristen ya, Taurat? jangan membunuh. Oke, saya bertanya kepada Kristen yang ada di sini. Sejak kapan Tuhan memberikan hukum-hukumnya, memberikan aturan-aturannya kepada manusia yang tidak bersunat dan pemakan babi? Tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya. Hukum Taurat ini diberikan kepada pemakan babi sama yang tidak bersunat. Tunjukkan datanya, silakan. Hukum Taurat itu kan sebenarnya hukum Taurat ada 360 lebih. Tetapi 613 mispot, salah satunya tidak boleh dihilangkan termasuk sunat. Pertanyaan saya Namboru, di mana datanya Taurat ini diperuntukkan kepada Bani Kulub dan pemakan babi? Tunjukkan. Sekarang pertanyaan buat kamu Erben, monyong. Sekarang di mana dikatakan ada sunat di ini? Di Al-Quran. Kok kalian ngikutin? Saya bertanya, kenapa ditanya balik? Kalian kan mengimani Taurat. hukum Taurat itu kan 300. Kalian kan mengimani Taurat. Nah, kalau kalian menjalankan hukum Taurat, di mana perintahnya Taurat ini diperuntukkan untuk kalian pemangsa daging babi, pelahap daging babi, sama tidak bersunat? Ayo tunjukkan datanya. Di Dengar mana dulu, Islam diajarin untuk bersunat? Kan itu kalau mau bernarasi atau Pak Tua kalau mau bernarasi silakan. Nanti saya apa dulu sortir dulu. Sebenarnya tadi aku naik tuh mau ini ke Sitian ya, menjelaskan masalah lapad Allah itu kan. Lapad Allah kalau di awal kalimat itu jelas pengucapannya Allah ya, Allah. Nah, kalau lapad Allah ini adanya di tengah-tengah kalimat atau di ujung kalimat itu harus mengikuti huruf yang sebelumnya. Misalkan nih, kalau lapad Allah itu sebelumnya ada huruf yang di JR atau apa ya, di kasroh, itu pengucapan lapad Allahnya menjadi la. Misalkan Percuma menjelaskan sama kafir-kafir. iya tadinya aku naik mau itu bunda, tapi berhubung dia ngeyel nggak mau tahu ya, itu buat edukasi aja yang di bawah kan. Jadi kalau lapad Allah itu sebelumnya ada huruf yang di kasroh seperti lapad bismi ya, lalu ada lapad Allah, maka pelafalannya itu bismillah bukan bismillah. Kalau seperti itu, seperti tadi dalam apa Sitian kan narasinya, kenapa ada hanya lah aja yang disebut? Karena itu kan diwasolkan Muhammadur Rasulullah, bukanlah, bukan. Nggak boleh menjadi Muhammadur Rasulullah. Itu namanya tafhim. Gitu. Jadi kalau lapad Allah adanya di awal kalimat Allahu la ilaha seperti itu, maka jelas pengucapan kata Allahnya, lapad Allahnya jelas. Tetapi kalau lapad Allah itu adanya di tengah atau ada sebelum kalimat yang lain atau di ujung, nah maka harus memakai ilmu tajwidnya itu seperti huruf sebelumnya itu di kasroh atau di domah atau di patah, itu menjadi lo gitu ya. Gitu. Itu sih sebenarnya tadi aku mau kesel sama Sitian tuh. Karena beda pengucapan bahasa Arab itu, bukan seperti bahasa Indonesia satu kata per kata, enggak. Bahasa Arab itu enggak kata per kata, dia ada wasol gitu. Banyak oten yang berbuat begitu sih
si Betrut calon mualaf juga sering melakukan itu, Bang. Mereka hanya membaca dengan pemahaman mereka sendiri. Mereka belum belajar, sudah membaca Quran tanpa mereka tahu ilmunya kan. Ya, dikiranya baca Al-Quran itu sama dengan baca Latin kan gitu. Padahal Makanya- cara bacanya pun beda. Iya, makanya kita yang mualaf sering diejek mereka, kau aja nggak tahu baca Quran katanya. Ya kita bukan nggak tahu kalau gabung-gabungin huruf aja, tapi tajwid tahmidnya kan nggak bisa kita. Itu rusaknya mereka. Abang Yesus suruh si Panglima multi biar bisa saya tarik. Cemana saya mau nyari-nyari, kadang 200 orang, kadang 300 orang. Suruh dimulti, Bang. Ya, selamat bergabung. Gabriel Batistuta. Selamat sore. Halo. Bang Gabriel, Bang Gabriel. Halo Rosi, apa kabarmu Rosi? Mau nyari Kang Masih Chan? membalap ke Rosi? Masih lah. Masih membalap ya. Karena Valentino Rossi pembalapnya, ini moderator. Mau nyari Kang Chan gak? Gak usah sama Kang apa aja, Pak Tua. Dia nih nggak imbang, atau sama Kang Dito dia nih susah dia nih. Cocoknya ini diskusi berdata dengan Kang Dito, dengan Pak Tua, dia nih cocok. Sama Kang Chan nanti dia linglung dia nih. Wah, boleh. Tapi aku tadi menanggapi dulu lah tentang apa kalian tadi, pembahasan kalian tentang bahasa Arab tadi. Ya. Alah kayak sok tahu kau. Betul. Enggak. Aku enggak sok. Silahkan, tapi dengan catatan kau pandai membacanya ya. Kalau nggak pandai hentikan. Oke. Ini aku bukannya pandai membaca. Aku mau nanya-nanya aja nya. Silakan Bang. Nanya tapi jangan tapi dengan mengartikan syarat sendiri gini, ya. enggak menghina ya, karena ilmunya kita kan sharing ini ya, enggak boleh kita saling ngejek. Edukasi. Betul. Silakan. Nah, aku izin lah dulu ya. Aku mau nanya lu sama yang kalian orang Islam itu, ngertinya kalian yang kalian baca itu artinya? Belajarlah, kalau ingin ngerti belajar, Bang. Maksudku gini, kan bahasa Arab semua itu, kan bukan bahasa kita itu, kan macam mana bahasa Arab tuh kalian baca, pahamnya kalian itu? Ya, begini Bang, aku jawab ya. Jadi Bang, dalam Islam tuh makanya ada kewajiban itu mencari ilmu. Dalilnya apa? Itu wajib mencari ilmu tuh. Sejak kapan diwajibkan mencari ilmu? Dari kita mulai brojol sampai kita mati itu diwajibkan ya, dengan berbagai macam cara. Nah, untuk memahami bahasa Arab ini ya harus berguru kita, ngaji kita. Contoh nih ya, makanya ada pesantren-pesantren, terus ada sekolah-sekolah agama. Itu kan belajar kan. Iya, Makanya banyak bahasa. Ya, emang begini. Aku kasih satu kasus ya, satu contoh aja. Gus Baha, tahu kan Gus Baha? Itu Gus Baha itu nggak sekolah tinggi amat, nggak sampai ke universitas kuliah enggak, tapi apa dia? Tafsir Al-Quran, dia penafsir. Karena apa? Dia mempelajari ilmunya, dari ilmu fikihnya, dari ilmu nahwu sorobnya, dari ilmu mantik, balago, itu dipelajari. Di mana? Di pesantren. Maka ngerti. Makanya setiap orang yang ngaji di pesantren ya pasti tahu lah, nggak usah pakai terjemahan, gimana sih. Makanya harus itu belajar, itu harus. Kalau yang sekolah umum ya nggak tahu juga sih. Kalau aku yakin kalau orang-orang lulusan pesantren itu ya, walaupun pesantrennya cuma 5 tahun 6 tahun itu ya, mereka paham lah, nggak perlu terjemahan. Karena gini Bang Gabriel, di dalam pesantren itu ya, itu kalau ngaji itu pakai bahasa Arab, Arab gundul. Pernah denger gak Arab gundul? Bang Cis di mute dulu Bang Cis.
Ya, Arab gundul itu udah pakai tanda bacanya. Iya ya. Tahu nggak Bang Gabriel Arab gundul tuh? Bang Gabriel. Bang Gabriel monitor. Malah diem. Loh, gini Bang. Ya, pernah. Sebentar Bang ya. Aku yang herannya gini Bang, bukankah akhir dari sebuah agama muaranya ke perbuatan yang baik? Kalau nggak ngertinya kalian, untuk apa? Apa pentingnya bahasa itu? Gimana sih Bang ini? Nggak paham aku. Oh gini Bang, itu kan bahasa Arab kan untuk orang Arab. Kita kan yang butuh mengerti apa arti kitab suci itu kan, itu yang paling penting. Abang tadi dengar sih nggak sih penjelasan aku? Gini Bang, Enggak. untuk Tadi aku sepenting apa bahasa itu? Iya bentar, aku tadi ngomong panjang lebar. Abang ngedenger nggak? Dengar, aku dengarnya karena aku mute kan aja tadi itu. Ya terus kenapa? Gini, kenapa penting kali bahasa Arab itu? Penting bahasa Arab, penting lah. Pertama aja ya, aku nggak mau kasih contoh-contoh yang lain. Untuk melestarikan bacaan Al-Quran, untuk mendeteksi kalau ada kesalahan. Misalkan kita nih jadi makmum, ada imam sholat itu salah baca aja satu huruf aja, kedeteksi Bang. Karena nggak boleh salah kalau sholat itu. Gimana kalau makmum itu bahasa Indonesia aja dibuat? Gimana Bang ini? Kan karena Tuhan kan nggak masalah bahasa Indonesia, bahasa Arab kan nggak apa-apa, sama Tuhan kan ngerti semua Tuhan itu. Bahasa itu kan bisa dirubah Bang. Bisa dirubah. Bukan, maksudku gini, untuk apa para ikut berbahasa makmumnya bahasa Indonesia kan aja semuanya biar sama-sama paham. Makanya Bang, aku jelaskan, ini untuk melestarikan. Kan dalam Al-Quran sudah ada tuh ayatnya. Inna nahnu nazal, yang itu surat apa tuh aku lupa. Akulah yang menurunkan Al-Quran dan akulah yang akan menjaganya. Menjaganya itu Bang, itu di ujung kalimatnya itu memakai kata jamak. Seolah-olah lo itu akan menjaga Al-Quran itu dari segala arah, dengan siapapun. Anak kecil, orang dewasa, tua, dijaga itu. Dari apa? Dari penjagaan bahasa Arabnya. Paham nggak? Jadi kalau ada orang baca Al-Quran itu pakai bahasa Indonesia, nggak ngerti, nggak mempunyai pahala gitu. Paham nggak? Selain kita membaca Al-Quran itu, kita mendapatkan pahala kalau dengan bahasa Arab. Berarti membaca Al-Quran berbahasa Arab dapat pahala. Iyalah. Misalkan ini, kita lagi di luar negeri nih. Terus ada orang yang membaca Al-Fatihah, tahu dia lagi baca Al-Quran nih. Tapi kalau kita dengar dia lagi baca Al-Quran, misalkannya baca Al-Quran tapi terjemahnya kita nggak tahu Bang, dia lagi baca apa tuh. Tapi kalau dia memakai bahasa Arab, ya kita tahu, oh dia lagi baca Al-Quran nih. Paham nggak? Untuk menyatukan. Misalkan gini, abang orang Indonesia nggak tahu bahasa Inggris, abang jalan-jalan nih ke Inggris, terus mau ibadah mingguan, masuk nih ke gereja, pakai bahasa Inggris, abang melongo, nggak ngerti. Nggak ngerti, aku kalau ada gereja bahasa Ibrani, mungkin ku tinggalkan aja, nggak ada guna itu, sama nggak ngerti pun apa yang dibilang orang Ibrani itu. Nah itu dia bedanya dengan Islam. Oke, gini Bro Gabriel, izin Pak Tua ya. Silakan Bang lanjut. Tadi kau bertanya kenapa orang Muslim ini kenapa harus baca bahasa Arab gitu ya. Sebenarnya Al-Quran menurut abang ini kalau mau di-compare ya, waktu kita di jalan terus kemudian ada masjid suaranya keras, Allahu Akbar, itu bahasa Arab atau itu bahasa Indonesia atau bahasa apakah? Kan gitu ya? Betul? Bahasa Arab, aku pasti ku dengar bahasa Arabnya itu, berarti yang lagi mau sembahyang itu berarti ku. Ya. Terus Bang, orang Islam itu kalau sholat di masjid, abang pernah tengok nggak atau ngelihat? Apakah mereka mengatakan Allah Maha Besar?
Puji syukur kehadiratmu ya Allah. Apakah ada seperti itu? Jadi semua orang Islam seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, Bang. Sholat itu ya pakai bahasa apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau abang mau pengen tahu, Bang, kita kasih ilmunya ya. Makanya Al-Quran itu dibacanya bil hikmah. Meskipun baca terjemahan, terjemahan itu bukan Al-Quran. Al-Quran yang mana? Saya ulangi lagi nih, kesekian kalinya. Dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 2. Kalau mau mengcompare apakah Quran yang terjemahan atau Quran itu yang bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Artinya, untuk memanai ayat itu, ini ada terjemahan nih bahasa Indonesia. Kami menurunkannya Quran berbahasa Arab agar kalian memahami maknanya. Kalau dari tafsir atau terjemahan Kemenak. Maka kita orang Indonesia yang dilahirkan di Indonesia, ditakdirkan di Indonesia, Islam di Indonesia, yang dari Kristen masuk Islam di Indonesia, maka semuanya orang Islam sepakat bahwa Al-Quran itu dibaca, pahalanya terdapat 10 pahala dalam 1 huruf. Maka kita nggak tahu artinya pun, itu sudah menjadi pahala. Amalan untuk kita nanti pada waktu hidup ditanyai umur kita dibuat apa, membaca Al-Quran. Poinnya di sana, Bang. Kalau secara supranaturalnya. Tapi kalau bicara tentang rasional, nggak ada salahnya Abang bicara begitu. Itu keinginan Abang, karena bertanya kenapa orang Islam membaca Quran itu kok Qurannya yang bahasa Arab. Dalil tadi itu udah menjawab semuanya, Bang. Al-Quran diturunkan di negeri Arab. Nabi Muhammad orang Arab. Al-Quran turun memilih bahasa Arab. Kan gitu? Ini menggunakan rasional. Bagaimana ayat surah Yusuf ayat 2 ini turun kepada Nabi Muhammad? Ini untuk membedakan bahasa conversation, komunikasi, ya, ngomong begini, kayak aku dan kamu ngomong begini, dengan bahasa Arab Al-Quran, sama atau beda? Alhamdulillah beda. Sehingga ditantang di dalam Al-Quran itu, buatlah satu surah seperti yang ada di Al-Quran. Meskipun kalian bekerja sama dengan setan atau jin sekalipun, dijamin tidak akan bisa menyamai atau membuat seperti Al-Quran. Ini maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kalau mau jawaban dan mau belajar, ini sharing. Tapi kalau mau debat, Bang Gabriel, seperti teman-teman Kristen yang lainnya tadi, yang lalu luntah, yang pergi entahlah berserak kemana-mana, karena kita mengajak untuk memahami kitab itu, kita coba apakah bisa seperti Al-Quran. Kita hanya membaca. Dan ini kebetulan terjemahannya bahasa Indonesia. Markus pasal 5 nomor 1 sampai dengan nomor 6. Kalian kan menyembah Yesus, ya. Bang Gabriel menyembah Yesus. Bang? Ya, Abangku. Oke. Ya. Oke, Abang mantap. Ini baru orang Kristen yang baik, yang mengakui. Pada Markus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Abang pernah baca nggak? Bacakanlah, apa bunyinya itu? Pernah, tapi enggak, kita pertanyaan. hafal ayatnya. Oh, pernah baca tapi nggak tahu ayatnya, nggak hafal ayatnya gitu ya? Iyalah. Oke, maka aku bantu untuk membacakan. Kalau mau menampilkan, karena malam ini adalah malam nisfu Saban, ya. Ini saya sedikit saja. Untuk setelah diskusi dengan abang ini, aku minta izin sama saudara-saudaraku untuk digantikan, ya. Oke, di ayat 1 kita coba baca, ya. Abang kalau ada Bible diperhatikan, disimak. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Iya, betul. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat di pekuburan menemui dia. Iya. Ini datang seorang manusia yang kerasukan roh jahat.
ya kan? Roh jahat itu setan apa iblis, Bang? Roh jahat Iblis itu lah ya. iblis lah itu. Iblis. Iblis. Oke. Yang setan lah, setan-setan. Ya. Kemudian nomor 3-nya, orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Iya. Kemudian aku tadi nyalain rokok, bentar dulu. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Jadi udah dianggap manusia ini bukan manusia karena perlu dijinakkan, kan gitu. Kemudian siang malam ia berkeliaran di perkuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Jadi mukulin badannya dengan batu, entah kepalanya entah apa-apanya, kan gitu kan. Nah kemudian ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Kita bahas di sini dulu, Bang. Ternyata ada orang yang menyembah siapa, Bang? Menyembah Yesus. Ini sama ya berarti dengan Abang ya. Abang kan juga menyembah Yesus. Dalil ini juga tepat, orang ada manusia juga menyembah Yesus. Tapi setelah kita baca tadi, hikmatnya adalah manusia yang di Bible ini kerasukan iblis. Kalau saya tanya secara rasional, Bang, maaf bukan ada tendensi atau menyerang ya. Secara rasional, jadikan kita seperti anak kecil yang polos, tidak ada iman, tidak ada apa segala macam. Kita hanya membaca dan kemudian mendapatkan hikmatnya. Kalau yang di dalam Bible ini ternyata yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan iblis, Abang juga menyembah Yesus sama seperti dia, betul? Salah. Oh nggak sama, nggak menyembah Yesus, Abang rupanya. Aku bukan begitu tarikan logikanya. Bukan, itu pertanyaan saya. Sekarang itu salah. saya. Oh salah. Jadi Abang menyembah Yesus, dia menyembah Yesus juga. Kalau kata-katanya dia menyembah Yesus, ya menyembah Yesus lah dia itu. Nah iya, dia menyembah Yesus. Abang juga menyembah Yesus kan? Betul. Makanya, jadi penyimpulannya adalah Abang dan dia sama menyembah Yesus. Betul? Salah. Ya sama lah kamu dengan dia menyembah Yesus. Cuman kamu manusia, dia roh jahat. Kalau menyembahnya ya sama-sama menyembah Yesus, kamu sama dia. Kamu ini gimana? Pertanyaan apa itu yang salah? Pertanyaannya yang salah. Salah lah. Artinya, jika aku menyembah Yesus, Rudi menyembah Yesus, apakah aku sama dengan Rudi karena sama-sama menyembah Yesus? Kan salah juga. Tapi jadi logikanya nggak begitu iya, ini bukan logika, Bang. Pertanyaan. Enggak, tetap dia kan itu kan bicara silogisme. Kesimpulan ya, kau menyatakan hanya karena iblis menyembah Yesus, aku menyembah Yesus, maka aku sama dengan iblis, kan salah. Bukan. Iya sama-sama menyembah Yesus. Di mana persamaannya gitu loh? Betul. Ya kan sama menyembah Yesus. Pertanyaannya enggak lengkap, itu dia. Kan sama. Iya, jawabnya Abang yang salah. Harusnya jawabnya iya, saya sama-sama menyembah Yesus, tapi saya bukan iblis gitu. Soal inilah Bang namanya salah soal. Apa lagi soalnya Bang? Iya. Kok malah soalnya ini salah? Nggak bisa gini. Itu silogismenya salah, penarikan kesimpulan yang salah. Loh, tidak ada yang menyimpulkan, Bang. Kita cuma bertanya. Oh, silakan. Naikkan lagi pertanyaannya lah. Ya kan kita bukan perbaiki pertanyaannya, tapi pelan-pelan. Orang yang kerasukan iblis menyembah Yesus. Abang yang tidak kerasukan iblis menyembah Yesus. Betul ya? Abang yang tidak kerasukan iblis dan orang yang kerasukan iblis sama-sama menyembah Yesus. Betul? Ya kalau emang kayak gitu kata-katanya benar lah itu. Betul. Nah iya. Jadi kan orang yang tidak kerasukan, orang yang tidak kerasukan
Nggak ada masalah. Justru abang yang bermasalah. Kenapa abang tentang? Kan gitu. Jadi kalau lengkap Abang kan tidak kerasukan pertanyaannya, iblis katanya. Sebentar. Abang kan tidak kerasukan iblis katanya. Terus di Bible ada orang yang kerasukan iblis. Ini abang dengan dia sama menyembah Yesus. Betul nggak? betul. Sama-sama menyembah bisa dibenarkan. Nah, poin samanya adalah sama-sama menyembah Yesus. Jadi abang dengan orang yang kerasukan iblis sama atau beda? Sama kayak mana? Lah, Sama menyembah apanya? Yesus. Iya. Lah iya sudah. Sekarang Berarti abang dengan orang yang kerasukan iblis iya, sama-sama menyembah Yesus. menyembah Benar. Yesus. Jadi apa bedanya Oke. abang dengan orang yang kerasukan iblis? Hah? Jadi apa bedanya abang dengan orang yang kerasukan iblis? Bedanya ya dia kerasukan iblis, aku nggak kerasukan iblis. Kalau itu anak bisa baca. Kan sama Jadi menyembah maksudmu Yesus. kan beda lah. Dia kerasukan iblis, aku nggak kerasukan, kan berbeda. Iya, tapi sama. iya. Samanya Tapi apa sama-sama samanya menyembah tadi? Yesus. Nah, gitu Yang ya. gini bang, gini. Kasihlah pertanyaan yang esensi lah mengenai iman kekristenan. Jangan Oke. masalah-masalah. Iya, itu iya, tadi iya. gitu. Jadi menurut Taunya abang, kalau kita kayak gitu nggak usah lah. sebentar, belum selesai. Yang Saya masuk agak-agak dulu. apalah yang tentang gini, konsep Bang. kekristenan. Jangan masalah Gini. logika. Aku ngertinya masalah logika. Loh, ini kan rasional tadi kita bilang. Tapi nggak apa-apa lah. Artinya kau Jadi gini, mengharapkan Bang, aku menarik kesimpulan logika yang salah. Bukan, jangan Don. Ini ya, jawab aja sebentar lah. ya. Saya jawab. Sebentar. Saya jawab kan Jadi gitu. saya coba Kan rubah Dito ya. dari Saya- kemarin nanyanya Itulah itu. namanya bang, Saya kesilapan coba rubah dalam ya. silogismenya itu, silap dalam silogisme. Sebentar Kang. Yang silap Bang siapa? Gabriel. Yang silap si pengambil kesimpulannya, si penarik kesimpulannya yang salah. Siapa yang menyimpulkan? Tadi kan gini sebentar ya izin ya. Oke, Tadi kan coba, Kang Dito coba. bilang Ya. gini. Ada orang kerasukan setan, ya kan? Betul. Menyembah Yesus. Kerasukan iblis, nggak ada aku bilang setan. Ya, Kerasukan setan iblis sama kan. Menyembah iblis Ya. gitu kan. Ini orang nggak Terus tahu baca saya juga original ini. Kerasukan menyembah Yesus, apa ya kan? kerasukan iblis atau setan situ yang betul dulu jawabnya. Aku pas lagi gak pegang Alkitab ini. Setan itu original teksnya adalah domion. Nah, itu setan. Ya, terus pertanyaan Kalau Kang Dito kan iblis, apa kalau bedanya iblis saya dengan itu- orang yang kerasukan, betul nggak? Kalau iblis itu disebutnya Iya, kerasukan setan. Aku gak kerasukan setan, itulah bedanya. Bukan. Bentar dulu, ini ada ilmu nih. Kalau Ya. setan di original text Bible itu domion. Tapi kalau iblis itu disebutnya pneuma. Ngerti? Ya, udah dapat ya? Oke. Jadi iblis dengan setan sama nggak sama penyebutannya. Nah, Ya, itu sekarang kan di kalian yang membedakan Sekarang, setan, jin, iblis itu beda. loh, itu tadi kan aku pakai Bible Ya. loh, original Oke, text. oke, oke. Kok dibilang untuk kalian gimana sih? Ini Maksudnya orang di kayak dalam Kristen itu gelap-gelap terang-terang gitu. Ya, terizin Nah, dulu, terizin Gelap dulu ada ya. A, B, C, D, nggak Sebenarnya, gitu. Anjo, sebenarnya Anda naik membawa kebencian hingga Anda ketika Kang Dito membacakan ayat Bible, Anda menyangka Kang Dito memframing dan menambah-nambah. Boleh nggak saya jawab? Di dalam kalian tadi Kok di orang dalam kerasukan saya? itu, Emang ada apa di dalam saya? di dalam ajaran Islam bahkan Oh, di Nabi dalam Muhammad ajaran itu Islam. kerasukan kena sihir. Rasukan Orang- sihir gimana sih kayaknya? Nah, Coba perbaiki dulu bahasa Indonesia yang baik dan benar digunakan. oke, Nabi Muhammad pernah kena sihir nggak? Pernah disihir, ya. Kenapa? Kena sihir itu Kenapa? apa yang membuat dia kena sihir? Kekuatan sihir itu dari setan atau dari Allah? Coba. Nabi Muhammad disihir itu sudah jelas dalilnya di Sirah Nabawiyah. Apa hubungannya? Ya, sihir itu Disihir kuasa itu jahat bukan atau kuasa kerasukan. baik. Disihir itu bukan berarti kerasukan. Macet. Bahkan Kok seorang macet? nabi Aku yang lagi kena mau- sihir pun juga beribadah kepada Allah. Nabi itu Lalu manusia. apa pertanyaan Kang Dito ini nggak relevan gitu loh. Loh, Nabi Seorang itu nabi manusia. yang Anda Nabi ikuti pun manusia. pernah Kamu nih, gimana? Gimana sih ini? Aduh, Anso.
Nabi itu kan Tuhan, nabi ya nabi, Tuhannya Tuhan bagi Islam. Ya, intinya Itulah yang membuktikan Nabi itu seorang manusia, bisa intinya kena sihir. Kalau Tuhan yang digantung itu yang bermasalah, Bang. Nah, kerasukan menyembah Yesus. Kalian Enggak, menyembah kalau Yesus. Lalu manusia bedanya kena kalian dengan orang sihir, yang kerasukan? kena racun wajar. Tapi Udah. kalau Tuhan yang digantung itu wajar nggak Tuhan digantung, Bang? Nggak usah melebar. Jangan Sekarang melebar. kita tanya balik nih. Tapi kalau Tuhan yang kerasukan, gimana lagi nih? Kesimpulan ayat yang dibaca oleh Mana Kang ada Tuhan itu kerasukan? berarti Aduh, Bang Bis. yang menyembah Yesus itu semuanya iblis. Kok Oke, bisa gitu? di mana Tuhan Itu kerasukan? kesimpulannya. Begitu dia berhenti kerasukan iblis, orang itu dia berhenti menyembah Yesus. Nggak ada datanya dinyembah Yesus lagi. Waktu dia kerasukan aja, dia disembah. Begitu dia selesai diobati sama Yesus, dia berpakaian rapi, kemudian duduk tidak menyembah Yesus lagi. Kesimpulannya, cuman orang Nggak gila nyambung. dan orang kerasukan setan lah yang menyembah Yesus. Karena Yesus memerintahkan sembahlah mau Tuhan gantian. Allahmu. Yesus merintahkannya. Paham nggak? Orang beriman itu Oh, pakai data, Bang. Oke, kemudian, Menurut Al-Quran, kemudian menurut Al-Quran, di orang beriman dalam itu bisa Markus dirasuki pasal setan nggak? 3 nomor Saya 20. tanya kau, hukum bacaan Ini- Al-Quran berapa jenis? Ini boleh diserahkan ke saya, Bang Bisma. Oh, silakan lanjut. Saya dulu dong. Menurut Oke, Al-Quran, makanya kau bilang orang tadi beriman sebentar, itu karena bisa Nabi Muhammad itu diganti setan nggak? disihir, kemudian kamu merujukkan akalmu bahwa Nabi Muhammad dirasuki gitu ya. Nggak ada dalil Nabi Muhammad itu kerasukan, nggak ada. Tapi Oke. kalau disihir Oke. itu. Kesihir Tapi itu gini, apa? korelasinya, izinkan saya dulu mengkanter kamu. Kamu nggak tahu ada Yesus kerasukan. Di mana Yesus Kita kerasukan? kasih tahu, ada di Markus Bukan. 3 nomor 20-21. Baca. Coba aku baca. Baca. Kang lah, Dito bawah. ini, Kang Dito ini masa Tuhan kerasukan setan ada-ada aja, Kang. Oke, kita baca. Berapa Kang Dito biasa yang baca dia? Markus 3 nomor 20-21. Markus 3, Markus. Sebentar. ya 3, 20. Nih, kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Nah, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Boleh dijawab? Kata mereka itu siapa di situ? Ahli Taurat Kata mereka di sini siapa? yang datang dari Yerusalem Ini kalau mau berkata, dijawab kejang-kejang nih. Iya, para muslim kerasukan ini. Diam dulu dong. Gantian dong. Belzebul. Diam dulu dong. Jadi kalau bacanya, ulangin bacanya, Kang, nggak Hey. jelas. Oke, Mau dijawab ulangi. Diam dulu, Diulangin dulu bacanya, nggak jelas. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Belzebul. Ahli-ahli kitab ya. Belzebul apa? Silakan. Apa Belzebul? Belzebul iblis, Bang. Iblis, Belzebul iblis. Name Boleh dijawab? Boleh dijawab? Satan. Boleh dijawab nggak? Pasti jawabannya mutar. Pasti jawabannya mutar. Komal kalian ini ya ini kualitas. Aku sudah tahu jawabannya, Bang. Aku sudah tahu. Nah, pasti jawabannya muter. Pasti jawabannya muter. Nggak sesuai dalil. Tunggu, Bang Krisna. Pak Tua, tunggu. Ini dia jujur pakai data, dia mau menjawabnya, bukan pakai congor. Silakan, Wanjo, pakai saya data pakai- ya. Saya pakai data ya. Belzebul. Dengar dulu. Belzebul adalah apa ini?
Baik. Iblis nanti. Jadi Tuhan kerasukan iblis. Udah. Perumpamaan. Ini lihat. Dulu Hanzo. Kalian ngomong sendiri lah. Perumpamaan. Kalau mau dijawab, kejang-kejang kalian itu. Apa yang mau kau jawab? Ini Bible-mu, masa kau mau bantah Bible-mu Jadi kau mau monolog ini nggak boleh dijawab. Pengertian itu nggak boleh dijawab berarti. Yesus kerasukan iblis. Boleh dijawab. Tuhan sebabnya bang, bang Dito, ini Tuhan yang kerasukan mendingan manusia bang, wajar. Alamak, parah kali. Kalian berikan framing. Ketika framing itu mau dijawab, kalian bikin suara aneh-aneh. Udah saya kan kasih dia menjawab, tadi pakai data ya jawabnya ya, lanjut kasih jawaban. Ada perilaku dia. Tunjukkan datanya dulu. Iya, udah saya besarkan bang, buka datanya bang. Nah, buka datamu. Iya, Diam. buka datanya bang Hamjo. Diam. Loh kok diam, buka data dulu. Diam dulu kalian. Ketika Nabi Muhammad difitnah orang gila. Aduh lah, enggak bisa jawab Tuhannya kerasukan iblis. Dengar dulu. Jawab dulu ini kenapa Tuhanmu kerasukan iblis. Saya jawab dengan Anding congi. Biasa Kristen pasti muter. Di sini nggak boleh pakai Ketika Nabi Muhammad oleh orang-orang kan Tuhanmu yang kerasukan iblis. Kau jawab dulu kenapa Tuhanmu kerasukan iblis. Baik. Kalau Itu kan nggak yang- buka data itu kan saya yang buat kau mengatakan- jadi cacing di sini, jadi Buat cacing. dia jadi pembantu di sini. Nih. Dan ahli-ahli Taurat datang dari Yerusalem dan berkata, dia Yesus kerasukan Beelzebul. Ya begini memang. Nah, itu baca itu. Aduh, tanah orang. Tuhan kerasukan iblis. Kalau kau Dito buka menurun data jauh saya ya. besarkan, kalau nggak buka data saya mute. Salah Ini akun orang. baru saya. Mana sayang. Begitu bang, lanjut aja bang. Gini bang izin moderator izin. Jadi ketika orang ahli Taurat itu mengatakan kan kerasukan iblis. Nah, menurut keluarganya tidak waras lagi Yesus itu. Tidak waras lagi. Dua lagi. Berarti dua. Tunggu. Lalu orang tidak waras dia kenapa bang? Coba saya tanya abang. Itu data apa coba itu jelas. Kalau dia tidak waras kenapa namanya bang itu? Gila atau kerasukan iblis? Iya itu ada ayatnya. Udah oke lah, aku turun dulu ya. Makasih lah kalian. Nggak bisa jawab, mesti pecundang, tahu nggak? Ya, Pecundang perlu tahu kau nggak? tahu, Kamjo. Dia yang pecundang sama kitabnya sendiri. Kamjo, Pecundang sama kitabnya sendiri. Kalau nggak bisa jawab, ini begini. Izin kau izin. bertapa, kau renungkan. Enggak. Kalau Kau yang nggak hanya ada. orang yang kerasukan Kualitasnya iblis nggak ada. Kang Dito udah menyembah jauh. Yesus, tapi kau juga menyembah Yesus. Gak ada bedanya kau dengan iblis. Dia malu sama kitabnya sendiri, pecundang oleh kitabnya sendiri, bang. Kita cuma baca. Kan kita mengatakan kerasukan Beelzebul, kita tidak mentafsirkan. Kan itu izin ya. Ya, Kan itu silakan. izin. Begini Bang Hanzo. Kan ada dua gini ya. Ya udah, dua tuduhan. saya mau jawab. Ya bentar dulu. Ulang terus, bosan. Ya bentar dulu. Kan Anda mau mengaitkan dengan Ya Nabi udah ini Muhammad. saya jawab. Ya bentar dulu, Nih, saya aku jelaskan dulu. Saya besarkan. Aku mau Makanya menjelas. malas aku di sini Ya, tentunya. bentar dulu. Nggak Yang ada mengatakan ini dalam adil. Al-Quran, dengar dulu Hanzo, yang mengatakan Nabi Muhammad gila itu orang-orang kafir, musuh ya, garis bawahi musuh ya, wajar lah namanya musuh. Ya sudah, Tetapi sama itu kejadiannya. Keluarga loh. Ketika Yesus dikatakan Ini kaum keluarganya, ibu bapaknya kok. Keluarga kok gimana sih? Gimana itu? Pak Tua jangan fitnah Pak Tua. Silakan ayatnya di Bible berapa? Udah aku kalau kedua. Aduh, aku lupa lah. Itu tadi yang sama Bang Dito di
jelaskan. Itu kan ada dua tuduhan. Pertama, ahli Taurat mengatakan Yesus kerasukan Beelzebul. Nah, menurut keluarganya dia tidak waras lagi. Berarti Iya ada dua itu pengakuan. betul, tapi nggak boleh modal congor bang. Itu ayatnya berapa gitu loh, jangan kayak Hamjo kita modal congor. 21. Itu tadi dibacakan. Markus 3:21. Markus 3:21, waktu kaum keluarganya mendengarnya hal itu, mereka datang hendak mengambilnya, sebab kata mereka keluarganya, ia tidak waras lagi. Aku jelas Gimana sih? Hanzo. Ini kaum keluarganya yang bilang dia tidak waras. Kalau bawa perasaan jangan naik, Hanzo. Enggak loh. Orang dikasih kesempatan menjawab, ya itulah. Ya, silakan jawab, ya, silakan jawab. Kalian udah. Jawab pakai data Silakan ya. Mute ya. Kan udah aku jawab. dibesarkan dulu, Ketika yang dibesarkan, Nabi biar dia Muhammad buka dikatakan data. gila oleh orang. Aduh, jawab dulu ini kenapa kaum keluarganya bilang dia gila, jangan ke tempat lain. Silakan dibuka datanya Kamjo. Dia tempat lain, orang ditanya A dia jawab B, Bang. Saya jawab. Nggak pakai apa-apa, Bible. asalkan buka data aja. Bang Kalian Bisma, nggak tolonglah kalau apa-apa. orang ngomong itu kalian diam. Mau Ya, nggak saya emosi moderator, gimana? saya persilahkan kamu jawab dengan membuka Udah, kalian diam. data. Buka data. Baik. Ini orang emang idiot atau gimana? Udah dibilang ini akun baru. Buka data, buka data, buka kamu pakai nggak boleh matamu bicara. aja. Modal Oh, jadi Hanzo mau dipromoin supaya bisa open cam. Oh, Jadi mau teman-teman Hanzo mau dipromoin. di follow. Teman-teman yang di bawah, tolong jangan follow akunnya ya, jangan follow. Tinggal sebutkan Tuh, aja. promosiin sudah. Tinggal saya jawab. Iya, Kalau Hanzo. kalian diam. Di dalam Kalau mau bawa data itu nggak mau itu. Sedikit Enggak, ya, Mending kau di bawah saja aja. ini. itu jawabannya di Terlalu saja ini percuma dibesarin ini. Kecilin Udah. aja ini orang. Kasih di bawah aja, kita lanjut Bu Gabriel. Kecil Ya, ya. aja nggak usah dibesarin, bikin malu. Oke. So mute aja karena nggak mampu menunjukkan data karena kamu pakai akun. Lo kan tinggal dibaca. odong-odong. Itu ayat 23 udah jelas. Oke, Jawab mana? atau enggak? Kalau enggak ya sudah. Gitu aja lah, capek. Kamu mute Bukan, dulu ya. ya. Debater senior itu ngikutin narasinya. Udah pergi sana cari data dulu, cari follower. Ya, cari follower dulu. Ya, Bro Gabriel, jadi ini ada dua data nih di Markus. Pasal 3 sama pasal 5. Kita nggak comot ayatnya. Jadi yang lebih kau percaya dalam Bible ini, Tuhan yang kerasukan atau manusia yang kerasukan, orang yang pernah kerasukan juga. Jadi, bagaimana Bang? Kayak mana? Tuhan kerasukan atau orang kerasukan? Iya, lebih percaya yang mana? Oh. Kalau aku percaya Tuhan. katanya Tuhan kami lah. Tuhan Percaya kami Tuhan kerasukan. Apanya percaya Tuhan kerasukan? Enggak lah. Tuhan kami jagoan, Tuhan kami. Itu kan kerasukan itu. Jagoan. Jagoan. Ini gimana otak si Gabriel tadi udah dibacakan kerasukan Beelzebul kok masih. Itu kan kata orangnya itu. Kata orang itu, bentar dulu, gini moderator, gini. Kalau kita menggunakan rasional itu, yang kita baca ini di mana? Di Bible atau di God News? Enggak, itu salah. Orang abang salah semua itu. Enggak boleh gitu bang. Enggak boleh melintir-melintir ayat Alkitab. Kan di Bible nih. Di Bible itu kan ada tulisan. Menurut ahli-ahli Taurat, mereka berkata ia kerasukan Beelzebul. Itu di Bible apa di sumber berita goodnews.com bang? Kalau itu dari Bible bang, kita menghormati, kita menghargai. Kalau itu kitabnya bang, nah ini yang kita kutip kan gitu. Iya, itu kan kata orang itu bang. Sama kayak Kata orang itu apa kata Bible bang? kata orang Parisi itu Ya kata orang Farisi itu di kata Bible atau kata orang lain bang? di Bible. Udahlah, kalau mau retorika itu saya rajanya bang.
Enggak. Kita gunakan rasio gitu loh. Enggak Yang gini. tertulis di Bible kan narasinya jelas. Apapun bentuknya itu tertulis di dalam Bible. Entah Yesus dikatai orang ahli Taurat, entah Yesus dikatai keluarganya sendiri, itu ada, Bang. Itu nggak akan hilang, nggak akan hilang selama-lamanya. Dia dikatai orang Dengan kayak begitu, Abang kayaknya nggak tahu gitu loh. Enggak. Gini Bang, aku nggak akan lawan Abang, nggak akan ku bantah. Kalau memang itu Iya kan, tertulis di Bible, kan? Bible, di Alkitab, nggak masalahnya itu. Ya sudah, berarti menurut Abang lebih percaya yang menurut Abang katanya Tuhan dia kerasukan iblis, atau lebih percaya orang yang manusia yang kerasukan iblis, Bang? Tinggal dijawab saja, Bang. Kayak mana? Nggak ngerti aku pertanyaanmu. Pertanyaannya di Bible Markus 3 yang Tuhan kerasukan iblis. Oh, nggak pernah Tuhan Atau- salah itu, salah. Nggak pernah Tuhan kerasukan iblis. Oh, ini tunjukin lagi ya, Bang ya. Tunjukin lagi ya, Bang ya. Abang, jangan Oke. membaca Alkitab yang Ntar dulu, memenggal-menggal. tunjukin. Itu namanya Diam dulu, apa? diam dulu. Bang, Suruh dia baca. Tolong suruh dia pada baca. waktu Kang kita Dito. baca ini, silakan Aku yang baca. baca, nggak masalahnya itu. Sini aku bacakan. Ya, silakan, Misalkan silakan. abang aja, misalkan abang aja. Ini. Udah Apa ini. katanya? Lihat. Abang baca Dan lah. ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ya kan ahli-ahli Taurat itu berkata ya, yang datang dari Iya, Yerusalem berkata, ia kerasukan Belzebul. Jadi masalahnya di mana? Katakan apa? Kalau kita baca Bible itu suruh ngatain apa? Apa? Katakan amin. Jadi Yesus kerasukan Belzebul dikatakan amin. Begitu kan, Bang? Amin. Hati-hati, Bang. Halo Bang. Iya. Hati-hati lo Bang, abang nanti terkutuk lo Bang. Kalau saya terkutuk kan sama dengan Yesus yang tergantung di kayu salib juga Tuh dikatakan kan terkutuk, kena Bang. lagi gua. Bang, Enggak lah, makanya jangan. Sebentar. Abang, Tuhan kami, Bang. Ini abang perlu tahu dan semua yang di bawah juga perlu tahu. Jadi Yesus menurut abang, Aku selesaikan dulu, Bang. Aku nanti ya ngomong. cuman abang salah. Selesaikan pakai data Saya ya. bekas dari Gabriel, Kristen. Bang. silakan. Gabriel. Jangan lama. Gininya, Tuhan kami itu Bang, Yesus itu saat ini Bang, hidup dia Bang. Mana datanya? Data. Yesus itu Bang, kagak abang tahu dia terangkat ke surga, dilihat semua orang. Loh, Kang Dito udah capek buka data, masa terima dengan congor saja? Silahkan dibuka datanya, Bang. Tuhan kami hidup loh Bang, hidup kayak kita hidup dia ini sekarang ini. Mana datanya? Sebagai manusia apa sebagai roh? Sebagai manusia. Oh, ada dagingnya gitu. Dengar abang, dia sekarang Bang Yesus itu saat ini Bang Yesus itu punya tubuh loh. Ya tubuh. Makan apa tuh? Makan apa tuh? Oh, kalau dia tubuhnya tubuhnya tubuh kemuliaan, bukan tubuh seperti kita ini, tapi dia sudah tubuh yang baru. Ya apa tubuh apa yang berapa sih, seperti apa? Tubuh kemuliaan, tubuh Iya, kerohanian. seperti apa? Bukan Seperti daging. apa? Bukan Aku daging. belum pernah lihat, tetapi semua orang melihat dia bahkan. Belum pernah lihat tahu kemuliaan gimana nih? Bang. Dengar dulu Bang, dengar. Aku nggak peduli kalian nggak percaya nggak percaya. Iya, Percaya. gini, Bang Gabriel, Itulah gini Bang Gabriel. namanya doktrin, Bang Gabriel. Bang. Bagaimana? Membicarakan sesuatu yang tidak ada dasarnya, seolah-olah dia itu seperti itu doktrin, Bang. Salah Abang. Dengar. Yesus hidup loh Bang, hidup Bang sekarang ini. Aduh. Percaya, kami percaya. Dia bilang, Iya. Tapi Bang, kalau dia mati Bang, ya nggak akan ampun, Bang Gabriel, bentar dulu. Bentar. Kami percaya Yesus itu hidup sekarang ya, hidup dan meskipun Bagus hidup. itu. Iya bentar dulu. Tetapi hidup
Yesus itu hidupnya ada dagingnya seperti dulu waktu di dunia atau tidak gitu maksudnya? Dia punya tubuh loh. Iya. Ada dagingnya dan iya daging kan daging. ada. Iya, makan apa dia Dia sekarang? punya tubuh kerohanian. Tetapi dia bukan tubuh kayak kita ini, tubuh baru. Kata Aduh, ini siapa? menghayal, ini Kata siapa? menghayal. Gimana sih? Aku langsung ambil alih begini Apa ya. ini menghayal, Aku Den? ambil alih begini, Bang Gabriel. Kalau abang mengatakan dia hidup nggak mati, Anda menolak ajaran Paulus Roma 14 nomor 9. Sebab Kristus telah mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Itu yang mana, Bang? Kalau dia nggak mati, mana bisa disebut Tuhan, kata Paulus? Gak ngerti juga, Bangku. Tapi ini sudah melebar kemana-mana, Bang. Nggak Pertanyaan apa-apa, saya kan tadi, dia tadi itu iya pertanyaan narasinya. saya tadi, Bang. Abang kalau membaca Bible lebih mengimani Tuhan yang kerasukan iblis atau manusia yang kerasukan iblis dan menyembah Tuhan yang pernah kerasukan iblis, Bang? Gimana, Bang? Dengar, Bang. Ya, Jadi di kisah para rasul ini dikatakan Yesus yang kita terangkat- bahas apa, Bang, tadi, Bang? Markus ya, bukan para rasul ya. Oke, benar kisah para rasul. Dipatahin mulu lama-lama, gila dia. Tidak apa-apa. Kalau gini, Bang, kalau yang buat pun opsi-opsi ketawa, tapi memang hati-hati loh, Bang. Nanti abang kena. Nggak boleh Terkutuk. terkutuk abang. nanti. Oh, Terkutuk. Oke, Tuhanmu tidak terkutuk, Bang. enggak, Tuhan kami enggak terkutuk. Yang di Galatia 3:13 itu apa, Bang? Oh, apa baca? Yang dikutuk lagi. siapa, Bang? Kita baca. Aku enggak tahu aku. Oh, nggak apa. Sebab Kristus menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Siapa yang digantung di kayu salib, Bang? Apa? Siapa yang digantung di kayu salib? Oh. Nah, siapa digantung di kasal? Dia itu menanggung kutuk. Dia enggak Iya, terkutuk. siapa yang di kayu salib? Yesus Yang digantung di kayu salib siapa? Dengar. Yesus disalibkan untuk menanggung kutuk Oke, manusia. berarti Yesus disalib, ya kan? Yang disalib itu Iya. Yesus, betul? Kau mau menarik silogisme lalu Yesus terkutuk? Salah kok, kawan. Kan itu kan ada tulisannya, sebab terkutuklah orang yang digantung di Orang kayu salib. yang melakukan kejahatan. Silogismemu itu salah. Itu Silogis kau dari boleh mana? bermain-main dengan silogisme, Rasional. tetapi kau jangan berbuat kejahatan. Loh, aku nggak berbuat Boleh jahat, tertawa, Bang. tetapi Aku nggak mencerahkan, apa-apa Bang. gitu. Makanya di Bukan, sini kau nggak kukatakan menyesatkan. sama Aku Abang, tahu pada ya. saat kita membaca Aku tahu kau Bible, menyesatkan, tapi nggak apa-apa lah. Bible itu yang menyesatkan. Masa ya iya Tuhan terkutuk? Tuhan menanggung kutuk Begini aja Bang Gabriel. Saya sebenarnya salut dengan Bang Gabriel, salut. Tapi Kang Dito berdata, Bang. Jadi tidak bisa dibantahkan. begini, yang dimaksud salah. Ini begini dia, yang terkutuk itu adalah dia yang melakukan kejahatan dan digantung di kayu salib itu terkutuk. Nah, mana datanya? Nah, dengar. Jadi itu dia. Jadi Yesus itu tidak melakukan kejahatan, tetapi dia harus digantung di kayu salib menanggung kutuk dosa manusia. Begitu loh. Ya, Janganlah tapi datanya mengatakan orang yang tergantung di kayu salib adalah orang yang berdosa, yang bersalah. Nah, tapi kan itu yang bersalah ya. Itu Yesus tidak bersalah. Dia Oh, nggak salah, tetapi dia ngutuk dia pohon yang arang, nggak tidak salah gimana? bersalah harus
Inilah dia. Itu bang, salah orang abang. Begini, Yesus ngutukin pohon ara, masa nggak salah? Abang ada aja. Oh benar, Yesus mengutuk pohon ara pernah ada ayatnya itu, nggak masalahnya itu. Jadi masalahnya kayak mana? Nyuruh-nyuruh Ya, keledai abang salah bilang nggak? dia nggak bersalah, itu masalahnya. Nyuri keledai Kalau gimana, Bang? bilang Yesus curi keledai, Yesus terkutuk, nggak apa-apa lah ya. Tetapi dia tetap, Ntar dulu. Siapa yang mengatakan kebenaran Yesus tidak akan colok pernah keledai? lari. Ntar dulu. Siapa yang bilang Yesus colok keledai? Nggak Nyuri. ada. Oh nyuri. Nggak permisi Kalau yang sama yang colok itu punya. jangan. Yang colok Ngajarin itu di orang lagi nyolong tuh. kalau yang colok itu di Bible Tapi ini dengar, karangannya orang abang-abang Eropa. sekali. Kita nggak pakai itu. Kita nggak menghujat Kejahatan ya. kalian akan Meskipun kalian tanggung atas dosa-dosa memang ada Bible Kok yang dibuat kejahatan oleh orang baca Bible kok kejahatan aneh Abang Gabriel itu ada memang Bible yang ditulis oleh siapa sih namanya lupa saya. Orang Enggak, gini, Austria. abang gitu, Orang Australia itu orang Austria. Mungkin sekarang kau bisa ketawa. Pendeta Austria yang Kau bisa menuliskan ketawa Bible, menertawakan Yesus. yang mengedit Tapi kau akan Bible tanggung kalau nggak akibatnya salah. atas semua Itu yang perbuatan. mengatakan yang Kau akan tanggung nggak kejahatan benar itu tentang itu nggak penghujatan benar terhadap itu. Roh Kudus. Kapan orang menghujat bang? Orang baca data. Iya, aku tahu. Kan baca data dari tadi abangku. Nggak ada yang menghujat abangku. Ingat ya, kita tadi mengatakan apa sebelum kita disclaimer dan diskusi. Dia tetap Tuhan loh. Kalau diskusi jangan bawa perasaan. Bukan. Kalau dikira kita menghujat, itu loh yang tertulis memang abangnya saja yang nggak pernah baca Bible. Aku tahu di hatiku. Malah Yesus itu dibilang durhaka bang. Tahu ada yang Tahu enggak bang? Dengar. Yesus itu malah dibilang durhaka bang. Oke, kita dengarkan dulu Bang Bisma. Apa sih yang mau dikatakan oleh saudara kita Kristen Nah, ini? lanjut. Tapi ini kasih sayang. Sudah dibilang terkutuk, dibilang pula dia durhaka. Sama Bible. Ada ayatnya kok Yesus durhaka. Dia tertutup. Ya, tapi Silakan. Apa? mana? Iya. Celakalah kalian karena lidah kalian yang akan membuat kalian ke dalam hukuman. Enggak ada bang orang baca data bang. Kembali lagi ke laptop. Nggak cocok ini jadi diperbesar. Kecil aja. Sekarang bang Galatia 3 nomor 13 Paulus dengan tegas mengatakan dia mati terkutuk bang. Begini. Kemudian di Markus juga dia dikatakan orang durhaka bang. Yesus ini orang durhaka bang. Kau boleh berkata-kata. Di Markus 15:27-28 berbunyi begini bang ya. Bersama dia ini Yesus disalibkan dua orang penyamun, satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Ayat 28-nya. Maka genaplah nahas kitab itu, dia Yesus terhitung orang-orang yang durhaka. Ini ayat abang ini. Sudah terkutuk, dia durhaka. Kita baca ayat bang, tidak mau modal congor bang. Ya, bagaimana? Baca tuh Markus 15:27-28. Aduh, nggak tahu lah lagi sama Bang Gabriel ini. Kita lagi diskusi, dia ngomongnya celakalah. Justru orang yang celaka itu menurut Bible, Mau baca orang yang Yesaya celaka menurut 28 dia nih. Bible itu Mau baca. ada di apa? Mau baca Yesaya ayat 28 dia kali yang bunyinya jadi begini, jadi begitu. Oh, ayat Doraemon. Ayat Doraemon. Ayat apa itu? Ayat Doraemon, Bang. Kan ada nyanyinya Doraemon. Aku harus begini, aku harus begitu, aku harus ini dan itu. Kan ada ya Doraemon itu. Ayat masa Tuhan Jangan, berfirman dia nangis nanti teman-teman, jangan dia nangis nanti.
Janganlah kita tetap Enggak, kita aku sesama kasihan bangsa. aja sama aku gini, kasihan sama Justru kalian. kami Kenapa? kasihan sama kamu. Kamu mau disadarkan enggak nih pakai data itu saudaraku. Kalau ayat Al-Qur'an enggak ada yang seperti itu bunyinya. Begini begitu jadi mesti begini. Bang Gabriel, aku mau nanya nih. Udah lah Bang ya, enggak apa-apa. Enggak, Kalau gini. percaya Iya, iman mungkin, kami Bang iman kami Gabriel. kuat. Aku kenal Tuhanku, aku mengenal gembalaku. Kami Iya, bukan kayak gitu. Iya, makanya di Markus 3 nomor 21 tadi dikatakan ia kerasukan Belzebul. Bang, kalau abang Aku nggak akan hujat. tidak mau, Tapi kalau abang kau tidak mau disamakan dengan iblis, bang. Contoh ya, tadi saya sempat sudah kasihkan satu narasi bahwa iblis itu mengatakan, mana dia? Kabur dia, Bang. Pelan-pelan, Bang. Jangan ditekan terus. Udah ketusuk Saya heran, Kang Dito saya heran sama Bible ini. Yesus tidak ada dianggap baik, sudah dibilang terkutuk, sudah dibilang batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Hina banget. Udah dibilang dia orang durhaka. Di mana Yesus ini diangkat? Aku tadinya mau bilang. Sebenarnya orang ini nggak sadar mereka menistakan Yesus. Betul. Betul, Bang. Memang dia menistakan Yesus sebenarnya. Bang Bisma, tadinya aku mau nanya gini ke si Gabriel. Kira-kira Bible itu kebenaran bukan? Nah itu mau nanya, kalau kebenaran, benar apa yang tadi ditunjukkan oleh Bang Dito, kan gitu harusnya. Iya sih, Bang. Ini yang baru Caca, siapa tuh? Dia beriman kepada Bible tapi tidak percaya. Betul. Diimani Bible itu tetapi dia tidak percaya. Ketika kita bacakan dia ayat itu dibilang kita menghina. Coba izin ya Bang, saya sapa dulu ini. Silakan lanjut. Ya, selamat malam Caca. Selamat datang di Room Lintas Cakrawala Rosipa. Silakan. Ya, selamat malam Damel. Farlid, selamat malam. Yang nggak ada yang jawab. Lanjut kakang-kakang Bisma dan Pak Tua, Kang Dito semuanya. Jangan dilanjut-lanjut, biar dia sampai menyaut, nanti kita direpot. Akun kita cuma satu-satunya ini, sudah kebanyak banget. Bang, saya turunkan Bang. Kalau nggak nyaut, saya turunkan Bang. Nah. Ya, sapa lagi sekali dulu. Caca ini kayaknya Muslim nih. Atau ini orang Hindu. Caca. Nggak ada ininya ya. Halo Caca. Akun privat ya. Iya. Dibilang kita menghujat, mana kita masa tidak berani menghujat Yesus. Kalau masa menghujat saya bisa. Ada Bang. Ada satu soalan Bang ini menarik. Kalau dikatakan menghujat, kalau mereka berpikirannya mengimani bahwa Tritunggal itu sama kemahakuasaannya, ya setara lah. Berarti itu Tritunggal itu Bang, itu salah satu sistem pengukuran dalam matematika dalam mengambil satu ruas garis sudut namanya, yaitu lebar kali tinggi kali luas, panjang kali lebar kali tinggi. Enggak, maksudnya gini, kalau mereka itu yang tiga ini setara ya, ketika ada orangnya menghujat Yesus itu masih bisa diampuni, menghujat Bapa masih bisa diampuni, tetapi kenapa menghujat Roh Kudus tidak diampuni kalau setara? Kan gitu permasalahannya kan. Ya itu tanda tanya besar itu. Kalau mereka itu sama, setara, kenapa menghujat Roh Kudus nggak diampuni, kalau menghujat Yesus dan Bapa itu bisa diampuni? Berarti di bawah ada dong, ada perbedaannya.
Nah, kalau menurut Luga Tambunan, Bang, Roh Kudus ini istrinya sang bapak katanya. Betul. Itu menurut Luga Tambunan. Masuk logika, Bang. Masuk logika itu. Ya, jadi lahirlah Yesus ini berdasarkan Roh Kudus. Makanya Yesus ini lahir kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan ibunya. Karena ibunya yang Roh Kudus. Jadi bapak ini, sang sumber ini kawin dengan Roh Kudus. Itu kan penjelasan dari si Luga Tambunan. Di bawah lucu itu si Brep bilang kan Yesus Tuhan gitu kan. Terus si komentari kan noten tuh, Anda benar. Terus habis itu Brepnya bilang bagi kaum pagan. Nah, gini. Itu menurut si Luga itu masuk logika. Karena apa? Di dalam Kejadian ketika Tuhan itu mau menciptakan Adam, kan itu ada kalimat marilah kita ya. Marilah kita kan di situ kita. Berarti itu kan ajakan. Marilah itu kata ajakan. Siapa yang marilah kita menciptakan. Iya kan? Itu kan kalimat ajakan, Bang ya. Betul nggak? Nah, berarti ketika Bapak ini mengatakan berarti ada yang diajak. Berarti siapa yang diajak? Berarti dia mengajak istrinya Roh Kudus gitu. Iya. Karena, Bang, nah ini logikanya nih. Masuk di si Luga ini. Karena logikanya, kalau Bapak itu yang menciptakan Adam itu hanya seorang diri, Bapak itu, maka bagaimana gambar istrinya Adam, Hawa? Masuk logika katanya si Luga Tambunan ini memang. Iya. Karena mari kita menciptakan serupa dan segambar dengan kita. Berarti Roh Kudus ini perempuan. Iya, Hawa itu serupa dengan segambar si Roh Kudus. Makanya diciptakan kita ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Kalau tidak perempuan berarti bapaknya, si sumber ini punya dua jenis kelamin. Nah, itu. Ya, terizin sebentar ya, Bang. Saya sapa dulu ini saudara kita Pakem. Selamat malam dan Amir. Selamat malam Pakem dan Amir. Selamat malam Pakem dan Amir. Amir belum ada. Turunin aja. Turunin lagi. Ya baik, Bang. Lanjut. Tuh ada naik lagi tuh. Ada si Pakem tuh, ada Pakem ada. Ada Bang P aja. Saya mau nengok apa tuh? Yang minta naik. Andi. Silakan Bang P. Mana nggak ada. Itu Selamat Andi. malam, Bang Andi. Siapa sih? Bang Andi, selamat malam. Andi ya. Andi Elek. Selamat malam Andi Elek. Ya, selamat malam. Oh ya. Apa Bang? Islam Kristen Bang? Iya Islam. Tadi kok saya diundang ada apa? Oh diundang toh Bang? Oh. Berarti Mungkin salah. diundang sama Ros. Enggak, orang dia minta permintaan kok diundang. Kangen Bunda Rosnya kangen. Waduh Bunda Ros ini aduh. Dia minta permintaan dia. Siapa yang ngundang? Ya udah turun.